gitu ya. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita kemarin. Ya, kemarin kita sudah observasi ya. Saya udah mengobservasi Pak Ibnu di kelas. Jadi hari ini follow up-nya, ya tindak lanjutnya. Jadi hasil observasi itu kan kita harus menghasilkan sesuatu ya Pak Ibnu ya. Nah, jadi hari ini kita ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol Pak Ibnu. Kemarin Pak Ibnu sudah ngajar di kelas TK. Materi apa waktu itu ya? Tentang page setup ya, gitu, gambar gitu. Penyetagihan anak bikin dokumen buat lamaran gitu ya. Oke. Nah, Pak Ibnu setelah Pak Ibnu diobservasi sama saya kemarin itu, ada nggak hasil temuan yang Pak Ibnu temukan pada proses kegiatan belajar mengajar saat itu? Misalnya ada sesuatu nggak? Ada temuan baru nggak Pak Ibnu? Temuan ya ada Ya, kira-kira apa? temuan baru kan mungkin yang pertama perbedaan dulu Bu ya. Iya. Perbedaan belajar biasa sama belajar di observasi. Ya. Apa bedanya sama aja kayaknya? Yang mengajar lebih tegang, mungkin anak lebih serius. Oh gitu. Nah, kemarin mah seperti biasanya mah enggak seserius ketika diawasi gitu kan. Nah, mungkin ada beban tersendiri buat anak, terutama gurunya gitu. Nah, yang pertama mungkin ya anak jadi lebih bisa konsentrasi ketika ada observasi kembali. Jadi tetap mana wae ke malamun gitu. Beda ketika tidak ada yang mengawasi gitu. Begitu. Selain itu dari proses pembelajaran yang Pak Ibnu lakukan gitu, kalau kita kaitkan dengan rencana waktu di pra observasi, kan kita ngobrolin masalah rencana. Nah, gimana dengan rencana itu ketika kemarin di kelas? Apa tidak misalnya? Ada yang tidak terlaksana. Apa? Salah satunya pengelompokan anak. Iya. Tadinya mau dikelompokkan sesuai kemampuan anak kan udah tahu ya anak ini bisanya baru sampai sini gitu. Kemarin tuh lupa jadi nggak kekelompokan gitu anaknya, jadi nggak bingung di konvensional jadi ayo sekomputer duluan barinya beda-beda gitu si anak teh. Harusnya kan satu komputer anak yang bisa A misalkan vektor ya A, vektor B, vektor C dan selanjutnya. Kemarin mah grup gitu tambah kan banyak lupa, ada absensi kan nggak di awal gitu. Nah itu mungkin bedanya ketika mengajar biasa dan di observasi sok ada lupanya. Jadi menurut Pak Ibnu masalahnya karena apa itu? Lupanya karena apa? Ya gember lah bu. Ya gember. Oke. Jadi menurut Pak Ibnu kalau boleh disimpulkan saya simpulkan kemarin itu ada satu skenario yang sama Pak Ibnu tidak berjalan, yaitu pengelompokan murid gitu. Terus di persepsi Pak Ibnu juga kurang absen di awal Oke. Nah tadi itu terlewat karena mungkin faktor tegang, karena mungkin tegang bisa alit pure lupa juga mungkin ya. Lupa kalau absensi benar. Oke. Nah berarti Pak Ibnu sudah menemukan ada sesuatu temuan yang Pak Ibnu itu kan yang ininya ya, yang maksudnya yang menurut Pak Ibnu kurangnya, itu kelebihannya apa menurut Pak Ibnu kemarin hasil kegiatan kemarin? Kelebihannya mah hasil anaknya. Jadi selesai gitu. Beres. Jadi skenario yang dirancang sama Pak Ibnu hari itu benar-benar selesai. Meskipun anak tidak dikelompokkan semestinya, tapi selesai gitu. Itu mungkin. Jadi walaupun tidak sesuai dengan rencana, tapi tujuan akhir tercapai alhamdulillah. Nah sekarang, nah ketika kita bicara tentang ada temuan tadi yang menurut Pak Ibnu kurangnya gitu. Nah kira-kira ke depan untuk mengatasi hal itu terjadi lagi, perbaikan apa yang ingin Pak Ibnu lakukan? Ya, membuat catatan kecil. Jadi ke kelas gak cuma mulai bawa HP gitu.
kondisian anak kan gitu. Biasanya kan pakai cara-cara SWQ, itu suka lupa Bu, suka ada. Sewaktu mau mengajar nih, nanti setelah sekian menit SWQ. Kalau tidak dicatat, lupa nggak terlaksana gitu. Karena kita planningnya kayak udah perfect sempurna, tapi pas pelaksanaannya wah kelewat. Iya benar. Padahal kan itu hal yang kecil ya Pak Ibu ya, tapi itu teh anak-anak tuh kadang-kadang nunggu itu biar nggak jenuh. Sama gurunya itu kan gitu. Jadi SPG bukan buat murid doang ya Pak ya? Buat gurunya, kita mana bosan. Nggak, SPG sendiri ya berarti. Iya, sekalian buat refreshnya bukan buat murid tapi buat kita juga sebagai guru. Oke. Jadi Pak Ibnu tadi sudah ada temuan, sudah bisa mengidentifikasi penyebabnya kenapa, dan Pak Ibnu juga sudah merancang rencana untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Nah, kira-kira mau kapan mulai dilakukan? Cepat. Secepatnya. Di pertemuan berikutnya seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Ibnu. Terus kira-kira Pak Ibnu butuh bantuan nggak untuk melakukan itu, penerapan rencana itu? Mungkin saya membuat catatan kecil ketika mau masuk ke dalam kelas. Boleh. Coba ada yang siapa yang bisa membantu Pak Ibnu dalam proses perbaikan Pak Ibnu seperti itu? Perlu bantuan nggak, bisa apa rekan kerja yang selalu mengingatkan? Ya. Ada sharing dengan rekan kerja. Oke, Pak Ibnu, alhamdulillah ya sudah tercapai tujuan kita ya Pak Ibnu, yang identifikasi. Terus Pak Ibnu juga tadi sudah berhasil mencari penyebab kenapa itu terjadi. Pak Ibnu juga sudah punya planning rencana perbaikannya seperti apa dan akan dilakukan secepatnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya nanti pembelajaran Pak Ibnu lepas dari Pak Ibnu diobservasi atau tidak, tetap berlangsung dengan sebaik mungkin. Ya, sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan. Terima kasih waktunya Pak Ibnu.